Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat, itulah sapaan dari saya. Dan selanjutnya kita juga akan disapa oleh Rehat Renungan Harian edisi Jumat tanggal 19 Januari 2024. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan-Mu Tuhan, kami datang memuliakan Engkau, bersyukur serta bersujud menyembah Engkau di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan siap beraktivitas. Ya Tuhan, sebelum daripada itu kami akan membaca firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu agar dapat kami memahami, mengerti firman Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan, berbicaralah kepada kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini yang terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 12. Tema bacaan kita, perasaan tenang dekat Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku, ada kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini yaitu tenang di dekatnya. Saat berada dalam situasi tertekan atau berada dalam bahaya, apakah kita berharap dan datang kepada Tuhan? Dari bacaan kita sangat terasa bahwa pemazmur sedang berada dalam keadaan yang tidak aman. Ia dikerumuni oleh orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Ia berada di tengah orang yang berkata manis di depan, tetapi dalam hati mengutukinya. Sebuah keadaan yang sesungguhnya membuat seorang tertekan dan terhimpit. Akan tetapi bagi pemazmur, kendati dalam keadaan ini, ia tetap merasa aman dan tenang teduh. Perasaan aman dan tenang ini bukan karena Daud merasa kuat untuk melewati persoalan. Ia merasakan dan mengalaminya karena ia mendekat pada Tuhan, sang sumber pengharapan. Keyakinan Daud bahwa hanya dekat dengan Tuhan, ia merasa tenang, bukan keyakinan yang tak berdasar, tetapi keyakinan itu berasal dari pengenalan dan kedekatan kepada Tuhan. Tidak mungkin Daud mengatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kalau ia tidak melihat dan merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Daud berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di ayat 9 kita sudah baca. Tidak hanya Daud yang mengalami pergumulan dan tekanan yang berat, namun kita pun rentan untuk mengalami persoalan serupa. Keyakinan Daud bahwa Tuhanlah tempat perlindungan yang memberi rasa aman dan tenang kembali meneguhkan keyakinan kita juga. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Percayalah, Ia mendengar serta memberikan rasa aman dan tenang dalam hatimu. Amin.
Mari kita menutup dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami angkat puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kesempatan yang begitu indah untuk mendahului segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini lewat membaca renungan harian ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami tetap setia kepada-Mu dalam setiap hidup ini, bahwa kami harus tetap bergantung kepada-Mu, mengandalkan Engkau, bahwa Engkau adalah gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Apapun masalah dan persoalan yang kami hadapi, kami kembali kepada-Mu seperti Daud. Kami punya keyakinan teguh bahwa di dalam Engkau segala sesuatu, segala perkara Engkau dapat menangguhnya ya Tuhan. Engkau mau dapat memberikan jalan keluarnya. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk hari ini. Kami akan melanjutkan segala pekerjaan kami masing-masing, segala aktivitas kami, baik yang bekerja di kantor, bekerja di pemerintahan, bekerja di pertanian sebagai petani, pekerjaan di rumah tangga sebagai ibu rumah tangga seperti kami Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau dengan penyertaan-Mu Tuhan, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan tetap di dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan kami tetap aman, dan kami dapat melakukan yang baik seturut kehendak-Nya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa dan teringat untuk saudara-saudara kami semua, anggota gereja kami Tuhan, mungkin yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Engkau menjamah mereka dengan mujizat-Mu Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu, agar mereka juga boleh sembuh dan boleh kembali ke tengah-tengah keluarganya, bahkan ke dalam aktivitas mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk mungkin ada yang mengalami duka cita Tuhan, Engkau menghiburkan mereka bahwa apa yang Engkau buat semua baik adanya. Engkau memberi, Engkau mengambil daripadanya, itulah penghiburan yang terutama. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami Tuhan, apalagi saat-saat akan datang ini Tuhan, bulan depan, tepatnya tanggal 14 Februari Tuhan, pemilu akan diadakan secara serentak. Ya Tuhan, Engkau beracara di dalamnya Tuhan. Engkau yang akan menentukan wakil-wakil-Mu yang dapat memimpin negara dan bangsa kami. Karena apa yang Tuhan pilih itu yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Biarlah negara kami tetap aman, sejahtera, dan kami di dalam juga memperoleh kesejahteraan. Itulah juga dari firman-Mu dan teristimewa Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu dipuji dan disembah. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk Bapak pendeta, bahkan seluruh hamba-hamba-Mu, juga memberkati mereka bersama keluarganya masing-masing, supaya mereka tetap sehat, kuat. Engkau memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat mengayomi umat-Mu dengan baik, memimpin kami sebagai jemaatnya, sebagai jemaat-Mu Tuhan, untuk kami sama-sama setia kepada-Mu. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang jauh dari sempurna, tetapi kesempurnaan hanyalah di dalam Engkau, karena Engkau Allah yang Maha Kudus, yang kami patut puji dan sembah. Ya Tuhan, kami juga tetap mohon ampun, biarlah segala salah dan dosa kami yang kami perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon diampuni. Biarlah kami tetap kudus di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami. Amin. Demikianlah rehat hari ini. Biarlah kita semua melanjutkan aktivitas kita, berharap kepada Tuhan